Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini Kak Firdaus akan ngebahas tentang apa ya? Yang seru-seru apa ya? Gimana kalau kita bahas? Oke, solusi solusi apabila pesaing eligible jurusan dan PTN-nya sama. Oke, gitu ya. Selanjutnya, solusi apabila pesaing eligible jurusan dan PTN-nya sama. Solusinya gimana ya kak ya? Ini banyak banget tahu nggak sih? Dari tahun ke tahun permasalahannya itu aja, ya kan sih? Akhirnya Kak Fidas berpikir gampang sebenarnya sih. Gimana caranya? Yang pertama, ini kan bisa tuh diketahui dari omongan, ya nggak sih? Lu mau kuliah kemana? Ke sini ke sini. Akhirnya bikin jiper. Jiper yang mana? Yang peringkatnya di bawahnya atau yang nilainya di bawahnya. Tapi Kak Firdaus ada solusi nih. Apabila di saat kalian lagi galau nih, Januari, Februari ya kan galau. Pengumuman kan di bulan Maret lah ya, kalau nggak salah di bulan Maret deh, di akhir Maret ya kan. Nah, ketika kalian galau ya kan, aku SBMPTN belum siap nih kak. SNMPTN aku yakin bisa, tapi aku nggak tahu mau kuliah kemana. Sedangkan aku berusaha diskusi sama orang tua ya kan, ngebahas sama guru BK, udah nih dapat. Tiba-tiba teman baik aku ke jurusan dan PTN yang sama, dan dia sudah fiksasi. Hati-hati ya, fiksasi itu benar-benar udah jadi suatu acuan yang tepat. Ketika misalnya kakak udah pernah bahas tuh, kayak misalnya yang kemarin ada ini ya, presentasi kalau mau lulus, presentasi ini maksudnya apa sih, itu udah pernah Kak Firdaus bahas. Terkait juga sama teman yang udah udah pada fiksasi atau mungkin peringkat terakhir, atau gimana sih caranya peringkat terakhir itu bisa lolos ya kan. Intinya gini aja deh ya kan, kalau misalnya teman kamu udah milih, udah fiksasi, coba di apa namanya eh dibahas lagi, atau dalam artian minta buktinya. Bukti ya, oke, bukti ya. Nah, gimana caranya kak? Minta dalam bentuk kartu SNMPTN. Kenapa? Kartu SNMPTN itu tidak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah. Kenapa? Sebelum dia cetak kartu, ada tulisannya nih, apakah anda yakin sudah memilih ini, intinya gitu kan. Akhirnya ya udah, pas dapat kartunya baru. Saya ketika ada teman yang bilang, gue udah fiksasi nih ke sini nih, terus kan kaget nih, jiper nih kan, lihat dulu, oh udah, terus gimana kak, dia udah bener-bener udah milih kak, ya kan. Sedangkan ini masih mungkin minggu-minggu awal deh misalnya, ya kan, baru pembukaan ya untuk pemilihan, belum penutupan nih. Kalau kata Kak Firdaus, pastikan ketika pesaing kalian satu orang ini misalnya dia milih, pasti kan kamu akan berpikir lagi dong, dan pasti akan nyari lagi kalau kesini tuh temennya ada yang daftar lagi apa enggak gitu kan, sehingga akhirnya galau daripada nanti mental atau gimana ya kan. Terus gimana kak, ini buat yang peringkat 10 besar, cek dulu deh peringkat yang di atasnya. Mungkin nggak gitu susah karena kan cuma beberapa doang kan. Nah, tapi kalau yang di peringkat tengah gimana kak? Kalau Kak Firdaus solusinya adalah kamu nunggu sampai H-3. Kakak udah pernah bahas juga di sini juga terkait sama, bisa dicek videonya, siswa terakhir, peringkat terakhir di sekolah yang nggak gitu bagus, tapi dia dapat masuk ke, nggak masuk top 1000 juga sih sekolahnya, tapi masuk ke dalam 40% ya kuotanya. Dia milih tuh kalau nggak salah ya, setahu Kak Firdaus tuh jam setengah 12. Kalau nggak salah itu jam 12 malam itu ditutup DWS setengah 12. Kebayang nggak setengah 12 malam ya kan, kalau nggak salah sih jam 12 malam hari itu kalau nggak salah ya, kakak juga kalau lupa. Nah, terus penutupan di hari itu, peringkat dia terakhir di sekolah yang nggak gitu bagus. Karena kakak yakin yang nonton ini mungkin nggak semuanya sekolahnya bagus, ada sih sekolah-sekolah bagus ada, tapi mungkin ada juga yang nggak sekolah bagus. Kak, SMA swasta bisa nggak kak? Bisa. Kan ada 40%, 25% sama 5%. Bisa dicek ya di LTMPT, udah rilis kok, udah Zoom juga kemarin-kemarin gitu ya. Nah, ketika misalnya ini kak, aku ngikutin kata Kak Firdaus nih, misalnya nih H-3 ya kan,
Sedangkan guru BK aku nanya, bilang aja Bu, saya belum siapin Bu, masih rundingin. Kenapa? Dengan kalian tidak komunikasi sama guru BK, itu akibatnya adalah kalian bisa nggak lulus. Tapi ketika kalian udah runut nih hampir, Kak kurang lebih ada berapa orang nih yang benar-benar udah fix, mungkin ada beberapa yang jurusannya gimana, itu gimana baru milih. Gitu ya, baru milih. Nah, buat kalian yang pengen yang lagi galau seperti itu, Hamin 3 hari, banyak kok yang pada WA Cafe Dos Hamin 3, Hamin 2, Hamin 1. Ini Kak udah Hamin 3 nih, kalau udah pada milih itu gimana caranya Kak? Kamu bisa lihat atau saat kamu masih galau sama pilihannya, kalian bisa ikutin challenge yang Cafe Dos kasih ke kalian. Lihat aja kalau misalnya ini waktunya nggak ada, nanti kan ada kakak bagi-bagi gitu ya. Gitu. Ada kok challenge yang buat ingin lulus SNMPTN. Gitu ya. Nanti diikutin aja. Semoga kalian termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung itu. Nanti Kak Fris kasih tahu pilihannya gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian orang asing, ya nggak apa-apa sih, kan kakak juga emang niatnya ngebantu. Dan itu free ya, gratis ya. Gak usah bayar, gak usah. Gitu ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, gitu. Bermanfaat buat kalian, bisa jadi kebaikan buat kalian, terutama kalian yang ingin ngebahagiain orang tua kalian. Iya, yang sudah tua, yang sudah menua, ya kan. Yang pengen banget kalian, oh anak saya udah udah kuliah nih di PTN nih. Alhamdulillah PTN-nya deket rumah. Alhamdulillah PTN-nya terbaik. Ada nggak Kak? Banyak banget pasti, ya kan. Gitu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Oke? Gitu aja ya. Kak Firdaus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.